Iya, pertama tentang politik tentunya sekarang kita sudah lewat pasca reformasi ya, dan sebenarnya masih banyak PR-PR yang belum dikerjakan sama negara, terutama berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Jadi itu jadi PR yang mesti dikerjakan tuh, jadi nggak bisa lagi untuk dihentikan atau di pending, itu sudah sangat mendesak. Yang kedua terkait dengan kelestarian lingkungan, kalau menurut saya pemerintah juga masih banyak abai ya soal kebijakan-kebijakan di sektor lingkungan gitu. Seringkali tanggung jawab diserahkan pada masyarakat, sementara pemerintah cuman melakukan kebijakan-kebijakan yang justru sebetulnya malah mendukung elit-elit atau investor. Jadi harusnya negara lagi-lagi mestinya berperan ya dalam segi ini. Sebetulnya negara kita sebelum Indonesia ada itu juga sudah beragam ya. Itu terbukti dari munculnya komunitas masyarakat adat yang sayangnya juga itu masih banyak pengabaian atau malah negara juga melanggar hak-hak masyarakat adat. Jadi ketika bicara soal Bhinneka Tunggal Ika, jadi nggak cukup hanya bicara soal suku, ras, dan agama saja. Karena masih banyak identitas-identitas sosial yang ada di masyarakat, dan itu juga seringkali diabaikan, termasuk misalnya hak-hak masyarakat adat, hak-hak teman-teman dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Jadi perlu ada pemahaman yang lebih banyak juga gitu soal topik ini. Untuk penerapan di keluarga ya, sebetulnya secara legislasi itu sudah ada Undang-Undang PKDRT yang sebetulnya bisa jadi ruang untuk orang tua atau misalnya bahkan siapapun yang ada dalam keluarga, entah itu anak, orang tua, bahkan kerja rumah tangga gitu ya, untuk mengadukan persoalannya ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebetulnya itu ngomongin lagi tentang bagaimana sih setiap orang berani untuk melaporkan gitu. Karena ketika bicara soal kekerasan atau kekerasan dalam keluarga ya, seringkali korban itu nggak pengen melaporkan gitu. Jadi karena yang jadi pelakunya adalah orang terdekat. Jadi sebetulnya yang penting dilihat ketika bicara soal bagaimana sih membangun keluarga yang setara, itu adalah membuka ruang bahwa baik orang tua maupun anak itu juga punya pengalamannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing, dan dari kedua belah pihak juga mesti ada pendidikan juga gitu. Dan pendidikan itu bisa didapatkan dari berbagai pihak ya. Kadang-kadang orang tua nggak bisa diajarin oleh anak gitu. Jadi ketika bicara soal pendidikan orang tua pun juga perlu ada support system juga buat orang tua, karena nggak ada pendidikan buat orang tua juga selama ini. Jadi itu menurut saya.